Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu bahagia setiap harinya. Di sini kami ingin memaparkan materi kami dari presentasi kami kali ini, yaitu materi bagian 2 dan 3 dari mata kuliah Manajemen Pelayanan BK. Sebelum kita masuk ke dalam paparan materinya, ada baiknya kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri kami. Perkenalan kami akan kami paparkan atau kami lihat pada slide selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Manajemen Pelayanan BK. Saya sendiri sebagai moderator bernama Ayu Andira dengan NIM 2015001. Rekan kelompok saya Dahlia Fitri dengan NIM 2015009, Sophia dengan NIM 2015011, dan Dila Febrianti dengan NIM 2015015. Salam kenal semuanya dan sampai jumpa pada pemaparan materi di slide selanjutnya. A. Pola-pola organisasi BK di sekolah. Yang pertama, unsur dan Devdiknas. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, koordinator BK. Yang keempat, guru. Yang kelima, wali kelas. Yang keenam, siswa. Dan yang ketujuh, tata usaha. Yang terakhir, komite sekolah. Penguraiannya dari yang saya sebutkan tadi akan saya paparkan pada slide selanjutnya. Penguraian unsur dan Devdiknas serta kepala sekolah dapat kita lihat pada gambar di samping saya. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah kita lihat di samping saya, dapat kita pahami bahwasanya unsur dan Devdiknas adalah personil yang bertugas melakukan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan BK di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah adalah penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan SLTP, SMA, SMK secara keseluruhan, termasuk penanggung jawab dalam membuat kebijaksanaan pelayanan BK. Selanjutnya, poin 3 dan 4. Dari poin 3 dan 4 dapat kita lihat penguraiannya pada gambar di samping saya. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah kita lihat pada gambar di samping saya, bahwasanya poin ketiga dan keempat diuraikan sebagai berikut. Poin ketiga, koordinator BK. Koordinator BK bersama konselor sekolah adalah pelaksanaan utama pelayanan BK. Yang keempat, guru. Baik guru mata pelajaran ataupun guru praktik adalah pelaksanaan pengajaran dan praktik atau latihan. Yang kelima dan keenam dapat kita lihat penguraiannya pada gambar di atas saya. Nah, teman-teman, yang kelima yaitu wali kelas, yang keenam yaitu siswa. Wali kelas adalah seorang guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi seperti nilai rapor, kenaikan kelas, kehadiran siswa satu kelas tertentu. Siswa adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktik atau latihan dan bimbingan di SLTP, SMA, dan SMK atau bahkan di jenjang sekolah yang lainnya. Yang terakhir, poin ke-7 dan ke-8 dari penguraian pola-pola organisasi BK di sekolah. Nah, teman-teman, penguraiannya dapat kita lihat pada gambar di sini. Dari apa yang kita lihat pada gambar di sini, dapat kita pahami bahwa yang ketujuh, poin ketujuh yaitu tata usaha.
pendidikan, administrasi, dan ketatausahaan. Poin terakhir, komite sekolah. Komite sekolah adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat yang membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Bisa dilihat seperti yang tertera di atas ini ya teman-teman. B. Deskripsi tugas personalia BK. 1. Mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam A. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. B. Menyusun program bimbingan konseling. C. Melaksanakan program bimbingan konseling. D. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan konseling. E. Menilai program bimbingan konseling. F. Mengadakan tindak lanjut. 2. Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana, dan prasarana. 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan BK kepada kepala sekolah. C. Tahap-tahap memfasilitasi program bimbingan secara efektif. 1. Merumuskan rasional. Rasional berisi latar belakang penyusunan program bimbingan di atas landasan konseptual, hukum maupun empiris. 2. Asesmen kebutuhan. A. Untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh khalayak sasaran, yaitu siswa dan sekolah. B. Untuk menetapkan tujuan program. C. Untuk menetapkan sasaran evaluasi dan mendasari akuntabilitas. D. Untuk menetapkan kebutuhan layanan bimbingan berisi data kebutuhan siswa pendidik dan institusi terhadap layanan bimbingan. 3. Merumuskan tujuan. Tujuan berdasarkan kebutuhan ditetapkan yang dicapai siswa berdasarkan perkembangan. 4. Menetapkan struktur isi program antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Dapat berbeda tergantung pada kondisi masing-masing dan hasil asesmen. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Dahlia. Baiklah, saya akan menjelaskan pada poin D, yaitu komponen program BK. Nah, dapat kalian lihat seperti di atas ini, bahwa komponen program bimbingan konseling, bagian-bagian atau unsur-unsur yang membangun sebuah program yang saling terkait dan merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan program bimbingan konseling yang ada pada sebuah sekolah. Komponen-komponen bimbingan konseling. Komponen-komponen yang dimaksud di sini ialah saluran-saluran untuk melayani para siswa di sekolah, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pemberian informasi dan orientasi, yang ketiga penempatan, dan yang keempat konseling termasuk pengiriman. Masuk dalam komponen program bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, pelayanan dasar, yaitu proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis, bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Yang kedua yaitu pelayanan responsif. Pelayanan responsif ini merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, bertujuan untuk membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu konseli yang mengalami hambatan kegagalan dalam pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Yang ketiga yaitu perencanaan individual. Dapat diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya,
serta pemahaman akan pulang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Ini bertujuan untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan, perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Yang keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Dukungan sistem meliputi aspek-aspek pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan profesionalitas, pemberian konsultasi dan kolaborasi, manajemen program. 5. Riset dan pengembangan. Kegiatan riset dan pengembangan merupakan aktivitas konselor yang berhubungan dengan pengembangan profesional secara berkelanjutan, yaitu meliputi yang pertama merancang, melaksanakan dan memanfaatkan penelitian dalam bimbingan dan konseli untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi aktivitas pengembangan diri konselor profesional sesuai dengan standar kompetensi konselor. Yang ketiga yaitu mengembangkan kesadaran komitmen terhadap etika profesional. Yang keempat, berperan aktif di dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu ada tahapan-tahapan dan metode penyusunan program BK. Teman-teman bisa lihat di atas, yaitu terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Program satuan layanan dan kegiatan pendukung direncanakan secara tertulis dengan memuat sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, tempat, dan rencana penilaian. Yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Program tertulis, satuan kegiatan, pelayanan atau pendukung dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Yang ketiga yaitu ada tahap penilaian. Hasil kegiatan diukur dengan nilai. Yang keempat yaitu ada tahap analisis hasil. Hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Yang kelima, ada tahap tindak lanjut. Hasil kegiatan ditindaklanjuti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya melalui layanan dan atau kegiatan pendukung yang relevan. Nah, sedangkan menurut Fenty Hikmawati dalam buku bimbingan dan konseling terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan program BK. Di antaranya adalah sebagai berikut. Terdapat 7 tahapan, teman-teman bisa lihat di atas, yaitu pertama ada tahap studi kelayakan. Studi kelayakan ini menjadi satu mata rantai dengan beberapa suborganisasi dan administrasi. Oleh karena itu, masalah studi kelayakan harus dikaji secara serius dan diletakkan pada awal sebelum mendirikan lembaga BK. Yang kedua, yaitu ada tahap penyusunan tujuan program bimbingan dan konseling. Tujuan program BK tidak lain adalah agar kegiatan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Yang ketiga yaitu ada tahap menentukan lingkup program. Pada program umum, lingkup ini mencakup seluruh bidang layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan, sedangkan pada program khusus hanya mencakup bidang-bidang tertentu.
Yang keempat yaitu ada konsultasi usulan program BK. Agar layanan bimbingan dan konseling diterima berbagai pihak, ada baiknya program bimbingan dan konseling yang telah tertuang dalam perencanaannya atau blueprint perlu dikonsultasikan oleh berbagai pihak, baik ahli konselor atau penjabat-penjabat dalam masyarakat. Yang kelima yaitu ada penyediaan fasilitas atau sarana. Penyediaan fasilitas bimbingan dan konseling selain merupakan kewajiban, juga harus diimbangi dengan pencitraan fasilitas itu sendiri sebagai tempat yang baik. 6. Yaitu ada penyediaan anggaran biaya. Penganggaran biaya merupakan hal yang cukup sensitif dan cukup rumit untuk diterapkan dan terkadang sulit untuk dirasionalisasikan. Yang ketujuh yaitu ada implementasi program bimbingan dan konseling. Dalam implementasi program bimbingan dan konseling, para konselor dan guru pembimbing memegang peranan yang sangat penting. Mereka merupakan ujung tombak pelaksana program. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan BK. Sampai jumpa di lain waktu dan mohon maaf jika ada terselip kata dalam video tersebut yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.